Oke, selamat siang semuanya. Semoga teman-teman masih tetap semangat untuk mengikuti acara PyCon Indonesia 2020. Di sesi yang ketiga di room 2 ini akan menghadirkan Mas Salahuddin Muhammad Iqbal. Beliau adalah software engineer dari Zero One Group. Beliau adalah multidisiplin software engineer dan beliau akan membawakan talk mengenai detecting spam text using cutting edge NLP technique with minimum effort. So untuk para pemirsa, silahkan nanti mengajukan pertanyaan melalui fitur Hopin Chat dan nanti akan ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, saya persilakan untuk Mas Salahuddin Muhammad Iqbal. Kita berikan aplaus virtual yang meriah untuk Mas Salahuddin Muhammad Iqbal. Silakan. Oke, terima kasih Mas Sigit. Oke, sudah saya di-share ya. Jadi terima kasih Mas Sigit sudah memperkenalkan. Saya Ivo. Lama panjangnya Salahuddin Muhammad Iqbal, tapi bisa dipanggil Ivo aja. Jadi di sini saya mau share aja tentang proyek kecil-kecilan dari di tempat saya itu di Zero One Software, di Zero One Group. Saya dikasih challenge sama atasan saya, Mas. Ya, dikasih challenge kalau gimana kalau bikin project kecil-kecilan tapi yang bisa mengenai NLP. NLP di sini Natural Language Processing, di mana teman-teman masih familiar ya tentang NLP. Dan di sini saya sharingnya itu tentang gimana cara deteksi spam di SMS dengan transformer. Nanti apa itu transformer saya akan jelaskan. Kalau teman-teman ingin akses slide saya bisa di situ, ada saya kasihkan linknya dan ada di collab-nya untuk demo Google Colab. Oke, saya mulai aja. Jadi yang saya ingin selesaikan masalah di sini di proyek kecil saya ini itu untuk mendeteksi atau kalau bisa ngeblok spam. Kita tahu kalau di Indonesia itu banyak sekali SMS spam, di mana itu dari nomor yang nggak jelas pertama, dan kedua dari provider juga. Dan sampai sekarang itu dari zaman dulu, dari awal-awal adanya SMS sampai sekarang itu masih ada terus masalah ini tentang spam SMS ini. Dari mulai yang pro biasa, ada yang penipuan seperti ini, fraud gitu. Dan sampai sekarang itu belum ada pemecahan masalah di Indonesia dari segi providernya, dari segi regulasinya juga. Nah, saya di sini cara untuk solusinya itu masa apa kita cuman blok aja satu nomor-nomor semua itu kan akan time consuming pastinya kan ya. Ya di sini saya ingin coba gimana detect spam itu dengan transformer. Transformer di sini bukan film Transformer itu ya, itu salah satu arsitektur neural network deep learning yang menggunakan attention. Nanti apa itu attention bisa cari teman-teman bisa cari. Saya akan nggak mendalami tentang itu di sini karena akan terlalu lama. Oke, jadi udah dijelasin, jadi bisa skip aja. Tapi kalau teman-teman pingin connect dengan saya di Twitter, bisa ke Ivokun, karena saya lebih aktif itu, karena banyak teman-teman NLP itu, teman yang entusias terhadap NLP itu banyak aktif di Twitter, dari riset dan hobis. Oke, jadi teman-teman kalau sebelumnya tahu ada artikel seperti ini, jadi ada GPT-3 itu ada yang digagas oleh OpenAI, itu salah satu perusahaan yang di bidang AI, ya, dia menciptakan teknik gimana caranya mengenerate teks dengan lebih konsisten daripada text generator dari yang sebelumnya. Jadi ini sangat-sangat
sangat-sangat yang karena itu secara model itu besar sekali, bisa dia di-train dengan 1 terabyte teks. Jadi itu datanya itu sangat besar, didapatkan dari common crawl atau yang crawling dari website-website. Dan juga kalau teman-teman ada tahu, Google baru ngasih baru roll out model untuk searching itu menggunakan BERT ini juga termasuk menggunakan transformer. Jadi 2 model ini menggunakan transformer arsitekturnya. Jadi dengan transformer ini lebih banyak mereka bisa nge-train lebih banyak data dengan lebih cepat dan efisien. Karena kalau sebelumnya teman-teman tahu kalau NLP kebanyakan pakai RNN, Recurrent Neural Network atau LSTM dengan turunannya. Nah, ini dengan transformer lebih banyak data kan dan parameternya bisa scaling. Dan itu bisa diparalel. Jadi bagusnya di transformer itu yaitu paralel, bisa di training dengan lebih banyak parallelization, dan dia dari Google dan top company yang nge-train model besar, dia itu bisa menggunakan berbagai puluhan GPU. Jadi ada 48 GPU yang pernah saya sebarnya itu, ada yang mungkin hampir 100 GPU. Dan di sini di terbesar di recurrent neural network RNN kebanyakan ada gradient vanishing atau gradient explode. Jadi di mana loss-nya itu di akurasi bukan. Jadi loss-nya itu semakin turun dan hilang. Itu kan sangat nggak baik ketika training. Lebih baik kan stabil dan nggak ada informasi juga loss. Dan di sini paling powerful menurut saya itu adalah transfer learning, di mana satu model ini di training dengan dataset yang lain, dengan tugas atau task yang lain, bisa di project di task atau tugas lain. Jadi misalnya nanti ada di BERT itu menggunakan MLM atau Mass Language Model, di mana dia ngeblok beberapa kata, dan tugasnya model itu untuk ngedetek atau prediksi kata itu apa. Dan itu bisa digunakan untuk lainnya, seperti halnya untuk multiple choice atau untuk deteksi classification yang seperti nanti saya jelaskan. Dan sampai sekarang itu untuk kejelekannya atau bad things about the transformer itu orang masih cari gitu kan. Kan namanya riset dan baru ini dari 2018 mulai populer. Jadi orang-orang masih cari-cari bad things-nya apa. Dan paling sulitnya itu bad things salah satunya itu adalah kita nggak bisa menginterpretasi modelnya itu kenapa kok outputnya seperti ini. Sih belum tahu. Masih banyak riset tentang itu. Jadi transformer ini sendiri seperti RNN, sequence to sequence, seperti yang dulu di RNN juga ada seperti itu, sequence to sequence, di mana dia memasukkan input dan outputnya prediksi apa. Seperti yang hal ini, yang secara general, misalnya ada input Je suis étudiant atau bahasa Prancis, saya adalah siswa atau murid, dan transformer tugasnya untuk nge-generate output I am student, bahasa Inggris. Jadi inputnya bahasa Prancis dan outputnya bahasa Inggris. Dan gimana caranya transformer itu akan learning atau gimana dia cara dia dalam di word embedding, di embedding setiap tokennya itu, dia diusahakan untuk mencari attention-nya paling kuat di kata apa. Misalnya seperti ini, itu refers to the animal. Jadi paling kuat di sini ketahuan setelah di training berbagai macam dataset dan berapa epoch, berapa lamanya, itu
ternyata it yang di sini dia bisa tahu, oh ternyata it di sini itu merefer to decimal. Jadi ketika outputnya ini di dalam encoder ya, dia bisa align atau menggabungkan bahasa Prancis misalnya jadikan bahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa dicek di sini cara kerja transformer secara ilustrasi lebih gampang, atau mau di papernya boleh, tapi saya saranin di sini dulu. Nah, pipeline sendiri untuk deteksi spam ini, deteksi SMS spam dari pre-processing datanya, karena saya menggunakan data sudah ada, jadi tidak perlu pakai itu. Dan tokenization, setelah itu embedding dari token-tokennya itu, dan kita ngetrain modelnya. Model yang ada itu nanti kita outputnya apa? Di sini kita outputnya adalah multi-class classification atau klasifikasi dengan kelas yang lebih dari satu, bukan binary class ya. Jadi tokenization itu gimana cara kita memudahkan komputer untuk memahami atau memproses dari teks yang kita punya. Misalnya ada ini, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Gimana kita membreakdown kalimat ini yang dimana komputer bisa memahaminya. Dan ada 3 yang paling general untuk tokenization, ada word tokenization, ya gampangnya setiap kata dijadikan token, ada per bagian, atau karakter tokenization, jadi setiap karakter dijadikan token, jadi misalnya karakter T ini dijadikan misalnya ganti ID dengan 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau di subword tokenization, dan ini yang paling banyak digunakan karena lebih fleksibel terhadap capitalization untuk huruf kapital atau karakter lainnya. Kalau di sini nanti ketika word tokenization ada titik, koma, yang lainnya, dia akan kesulitan untuk memahaminya. Dan juga nanti bakal besar, karena kalau ketika biasanya pre-processing itu kapitalnya dihilangkan atau di normalization pakai jadi kecil aja, huruf kecil. Menurut saya itu kurang efektif karena tidak tahu, model itu tidak akan tahu gimana apa esensinya huruf besar atau kecil. Dan kalau di support kita bisa menggunakan semuanya, capitalization dan karakternya yang di breakdown, jadi lebih fleksibel. Dan apa sih itu embedding? Embedding itu lebih gampangnya merepresentasikan sebuah kata atau sebuah token yang kita sudah tes tadi itu menjadi vektor. Vektor di sini nanti yang akan digunakan model untuk training dan untuk prediksi outputnya. Misalnya ada the quick fox, tadi bisa direpresentasikan seperti ini. Ya pertama pasti di generate secara random, tapi setelah itu akan di training, jadi akan disimpan nilai ini menjadikan vektor. Jadi ke depannya model tahu apakah huruf ini kata ini itu sama nggak sih dengan katanya. Jadi dia seperti, kalau gampangnya kayak clusterization kata-kata itu, jadi biar lebih kayak classification juga dia di daerah mana gitu. Dan model yang saya pakai itu adalah cross-lingual model. Jadi di sini dia nge-training dengan 100 bahasa. Jadi satu model di-training dengan 100 bahasa dalam satu waktu. Jadi dia tidak nge-training berkali-kali dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi dia dalam satu training udah mempersiapkan 100 bahasa, di mana dia akan di-align-kan seperti ini. Dan ada 2 tugas utama di sini.
dia gimana caranya model memprediksi yang kata yang sudah atau token yang sudah di masking seperti ini. Dan outputnya dia akan memprediksi si transformer itu. Dan untuk ada yang lain, untuk tugas lain itu adalah untuk mentranslasi kata yang di masking ini. Jadi di sini sudah ada bahasa Inggris dan di sini ada bahasa Perancis. Harusnya bahasa Perancis ini. Jadi di sini nanti bisa model kira-kira bisa tahu kalau ada kata-kata ini itu mirip dengan kata ini di bahasa yang lain. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bisa cek di GitHub-nya dari Facebook Research AI. Dan output yang kita inginkan adalah yang di sini, project ini adalah gimana sebuah input, sebuah kalimat akan dideteksi sebagai apakah ini kalimat ini adalah kalimat normal aja, atau misalnya orang-orang untuk normal teks, normal SMS, ini beneran promo dari provider atau promo yang emang legit atau yang betulan ada, atau fraud. Ini adalah tipuan. Seperti itu. Mungkin yang teman-teman udah tahu pasti ini paling banyak ditemui di SMS, kalau ini adalah penipuan. Tapi kan nggak semua orang tahu itu adalah penipuan. Oke, jadi framework atau tools yang saya pakai di sini adalah Transformers yang dimiliki Hugging Face, bukan dimiliki, yang diinisiasi oleh Hugging Face. Jadi ini open source. Teman-teman bisa buka di sini, ada linknya. Itu dia lebih menginisiasi gimana banyak model-model transformer yang digunakan oleh periset itu bisa digunakan oleh banyak orang. Bukan orang periset aja, tapi bisa mungkin langsung di production, atau mungkin bisa orang hobi yang nyoba-nyoba. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin codingnya dari awal, atau menggunakan coding yang dimiliki oleh preset itu, karena yang biasanya codingnya dimiliki oleh orang preset itu sangat-sangat tidak bisa dibaca oleh orang awam. Tapi di sini dokumentasinya sangat jelas dan banyak orang kontribusi di sini. Jadi teman-teman bisa dicek di link GitHub yang saya sertakan di sini. Oke, jadi ketika saya sudah ngetrain ini, saya nggak perlu ngetrain ini di komputer saya karena ada Google Colab. Jadi di situ kita bisa explore tools yang itu dan di train GPU yang sudah disediakan oleh Google dengan gratis. Mungkin teman-teman udah tahu Google Colab itu. Dan di sini ketika saya sudah train ada beberapa yang unik. Jadi ada beberapa ini emang disediakan promo-promo. Nah, ini ada juga yang seperti contoh kalimat yang saya sertakan tadi itu dideteksi sebagai fraud. Jadi udah tahu kalau memang benar-benar fraud atau tipuan. Ini kalimat ini dapat dari HP saya sendiri, jadi dapat seperti ini. Terus ini adalah mungkin teman-teman tahu kalau ada promo dari pemerintah, tapi ini disertakan sebagai normal. Nah, ini yang uniknya ketika ada penipuan seperti ini, mungkin teman-teman udah pernah baca ada berita tentang chatv.com ini, kan linknya mungkin bahaya ini. Kita nggak tahu link apa yang di sini, tapi karena kalimat orang biasa nge-SMS, jadi dianggap normal. Nah, ini yang mungkin jadi PR kita atau jadi bisa kita explore lagi modelnya, nanti bisa di-tweaking lagi. Karena saya cuma sebagai quick itu aja. Nanti kalau lebih pingin akurat lagi, mungkin bisa ditambah datasetnya, atau mungkin parameternya bisa diubah, seperti itu. Oke, mungkin langsung aja ke demo. Jadi biar Oke, mungkin bisa kelihatan semuanya. Jadi awal tadi seperti yang saya jelaskan ini pakai transformer, bisa di git clone atau mungkin langsung diinstal dengan pip transformers karena dia disediakan di pip. Dan saya menggunakan dataset bahasa Indonesia dan ini sangat
sangat saya sangat terima kasih kepada Pak Yudi Wibisono karena sudah menyediakan dataset ini. Dan dataset ini mungkin teman-teman bisa akses dataset lainnya di link yang saya sertakan di sini. Karena ini dengan Google Drive, jadi saya tinggal download aja dan kita coba explore datasetnya ini. Jadi ada beberapa emang dilabeli sebagai promo. Dan ada 3 label yang di sini adalah normal, fraud atau penipuan, dan promo. Dan seberapa banyak data yang ada di setiap kelas. Ini kalau teman lihat pasti kalau ini adalah yang seperti Nick bilang adalah imbalance dataset ya. Semua kelas tidak sama. Harusnya idealnya semua kelas itu punya data yang sama. Tapi karena saya hanya menggunakan yang udah ada dan belum menambahkan lagi karena data seperti ini kan sangat-sangat sulit didapat secara banyak kalau kita hanya koleksi dari HP-nya sendiri. Mungkin bisa dipotong segini, tapi saya nggak mau menghilangkan data yang banyak ini untuk menyamakan semua. Jadi saya pakai langsung 3 kelas yang sangat tidak imbalance ya, sangat tidak balance ini ya. Dan proses seperti biasa kita kasih train, validation, and test split. Terus, nah di sini saya menggunakan tokenizer dari preset yang sudah sertakan di GitHub-nya. Jadi tinggal kita download aja menggunakan platform ini. Di situ sudah ada banyak model yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu nge-training lagi XLM ini karena sangat-sangat besar resource-nya dan lama akan untuk training dari awal. Dan kita tokenize semua training, validation, dan test datanya. Dan di sini cuman masalah dataset aja, jadi ada yang tokenization itu dan labelnya itu. Jadi inputnya apa dan labelnya dari kalimat itu apa. Setelah itu ini adalah matrix untuk biasa akurasi, F1, precision, recall. Nah, di sini dalam coding utamanya itu mungkin cuma beberapa baris saja, tinggal kita pakai model yang ada oleh mereka dan kita sertakan kalau ini adalah labelnya ada 3, jadi bukan binary classification tapi multi-class classification, biar nggak salah. Dan kita tinggal masuk semua parameter yang kita inginkan. Saya hanya menggunakan yang mereka sudah, jadi nggak perlu ganti-ganti. Tapi bisa teman-teman nanti bisa dieksplor lagi gimana yang paling cocok atau paling optimal dalam hyperparameter ini. Dan kita tinggal masukkan ke trainer yang mereka sudah ada, tinggal kita train. Karena ini saya sudah train di sini hanya memakan waktu 5 menit. Jadi ya selain dari download tadi yang model yang besar 1 GB, total waktu trainnya cuma 5 menit. Dan hasilnya itu lumayan menjanjikan karena kalau akurasi kita nggak bisa lihat karena kan ini adalah imbalance dataset. Tapi secara precision atau recall lumayan menjanjikan karena 95% precision and recall-nya. Dan coba kita explore lagi modelnya, apakah benar sih modelnya itu mengeluarkan output yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada beberapa contoh kalimat yang saya masukkan di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa di fork ininya dan bisa coba-coba pakai kalimat yang lain. Dan di sini saya masukkan beberapa kalimat contoh dari ada promo biasa atau penipuan
dan juga ada kalimat biasa. Dan yang seperti disertakan tadi itu ada beberapa emang dinyatakan sebagai promo atau sebagai fraud atau penipuan, dan ada yang normal seperti ini. Dan seperti yang saya sertakan tadi di slide, kalimat ini itu dinyatakan sebagai normal. Nah, ini agak membahayakan karena kalimat seperti ini kan kalau kita baca biasa juga seperti kalimat normal. Karena tiba-tiba nyebutkan nama dan nyebutkan seperti ini random. Kalau misalnya nama kita sama kan bisa aja, jangan-jangan ini teman saya. Seperti itu. Dan kita lihat di sini tokenization-nya dia itu seperti apa. Di sini dia karena menggunakan subword tokenization, dia bisa membaca ini karena mungkin ini yang panjang, tapi seharusnya beberapa kata itu nanti dia akan memisahkan beda-beda. Misalnya apa ya, fraud, itu mungkin bisa dipecah menjadi fra and UD. Jadi tergantung dengan datasetnya dan seberapa banyak kata ini akan muncul di dataset dan berapa banyak kata yang akan disimpan, yang kita keep untuk menjadi menjadi dictionary kita, di mana kita gunakan untuk ngetrain model ini. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Q&A. Kalau ada teman-teman yang mau tanya. Oke, Mas Ivo, terima kasih banyak atas presentasinya. Saat ini kita sudah ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari, ada satu pertanyaan dari Mas Juan Wijaya. Pertanyaan adalah, apa perbedaan mendasar antara transformer dengan keras untuk NLP? Apa pros dan cons untuk masing-masing framework tersebut? Oke, sebenarnya transformer sendiri itu adalah arsitektur dari deep learning atau neural network. Jadi bukan suatu framework. Jadi bisa kita menggunakan apapun, misalnya keras atau PyTorch atau TensorFlow atau keras itu sendiri ya. Nah, di sini untuk tools transformer itu yang tools Hugging Face Transformers itu dia sudah menyertakan berbagai macam model training oleh berbagai macam orang. Jadi kita bisa pakai modelnya itu untuk bikin model lain yang kita inginkan. Jadi akurasinya seharusnya lebih tinggi karena sudah di training dengan berbagai macam yang dataset yang lebih besar. Misalnya ada yang seperti GPT-2 itu di datasetnya ada 40 GB teks ya. Jadi hanya teks saja tapi 40 GB. Dan ada yang lain itu ada 100 bahasa seperti XLM ini cross-lingual model, dia menggunakan 100 bahasa. Total 100 bahasa dan itu sangat besar datasetnya. Jadi kalau pro and cons-nya ya mungkin ya karena ini open source juga jadi bisa orang langsung make gitu aja. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Mas Juan Wijaya. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Eka Kurniawan, ada alasan tertentu untuk tidak menggunakan dual model binary classification? Silakan Mas Ivo. Saya kurang paham dengan dua model binary classification, atau yang dimaksud apakah kita punya dua model dengan binary classification, atau mungkin ini seperti itu ya. Jadi ada dua model atau dengan binary classification. Nah, di sini karena saya belum pernah explore di bidang classification lainnya di NLP, karena dulu saya belajarnya itu di bidang text generation. Saya kurang bisa menjawab, tapi
dari saya sendiri di sini itu kenapa saya menggunakan satu model dengan multi-class classification. Jadi kelasnya itu nggak, misalnya kalau classification kan hanya 2 kelas, misalnya normal atau fraud atau promo gitu ya. Dan di sini karena datasetnya itu ada 3, jadi outputnya itu ada 3, ada kelas normal, ada kelas promo, setiap kali. Karena itu menyesuaikan dengan itunya aja, dengan datasetnya aja yang ada. Seperti itu mungkin. Oke. Kita sekarang ada banyak pertanyaan. Mudah-mudahan menjawab ya tadi untuk yang Mas Eka Kurniawan. Jadi saya pindah dulu pertanyaan dari Kopin. Oke, pertanyaan ketiga dari Mas Yasir Abdurrahman. Apa yang harus dilakukan jika ingin menggunakan transformer pada dataset yang berbeda, misal pada kasus sentimen analisis? Silakan, Mas. Nah, menariknya sentimen analisis ini seperti mirip seperti yang kerjakan seperti ini kan. Datasetnya adalah gimana sentimen terhadap misalnya ada Twitter, ada inputnya adalah kalimat juga dan outputnya kan juga kelas label kan ya, sentimen analisis itu. Jadi sentimennya misalnya ini adalah positif atau negatif kan kebanyakan seperti itu. Nah itu di mana Hugging Face Transformer ini udah ada bagiannya untuk gimana caranya nge-training dengan custom dataset. Nah itu kalau seperti yang saya punya ini, karena kan custom dataset juga kan ya. Jadi kita bikin class di Python untuk mengpopulate atau mengumpulkan semua dataset yang kita ada, dan di sini kita align atau kita samakan inputnya dengan labelnya seperti ini. Jadi kita ngikutin aja ini karena labelnya ada 2. Oh, udah lihat ya. Oke. Jadi labelnya misalnya ada labelnya ada 2. Itu di sini kita nggak perlu sertakan hyperparameter ini, karena di sini secara default adalah binary classification. Jadi mereka sudah menyertakan class untuk classification, sequence classification. Nah ini kan seperti sentiment analysis itu nanti bisa kita pakai di sentiment analysis seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk Mas Yasir Abdurrahman. Kemudian kita masih ada waktu. Pertanyaan selanjutnya dari Theodora Felicia Flair. Bagaimana cara menerapkan model yang sudah dibuat tadi ke dalam HP untuk bisa langsung menghapus SMS yang termasuk ke dalam kelas fault? Nah, ini pertanyaan menarik karena saya juga masih memikirkan itu, karena kalau dari dataset dari model yang saya train ini kan sangat besar, dan ketika training juga menggunakan GPU, dan caranya adalah salah satu caranya mungkin bisa kita kompresi data modelnya itu menjadi yang lebih kecil lagi, dan kita coba training lagi dengan dataset yang ada, jadi hasilnya itu akan kecil. Seperti yang TensorFlow itu ada untuk TensorFlow TF Lite itu ya. Jadi bisa digunakan untuk di mobile. Dan berbagai macam riset juga gimana caranya memindahkan model yang kita miliki itu digunakan di mobile. Pertanyaan menarik karena mungkin kedepannya seharusnya seperti itu ya. Kita bisa ngapus atau ya classification aja ini masukin di spam atau enggak gitu aja. Seperti yang di Google Mailbox di Gmail. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Christoforus Suryaputra. Bisa dijelaskan lebih dalam tidak kenapa subword tokenization lebih baik dibanding word tokenization?
secara logika manusia word bisa dipahamin, sedangkan subword tidak. Sebentar, ini kepotongnya. Notes, enggak. Oke, udah gitu Mas. Enggak kepotong ternyata. Ya. Jadi ya benar. Karena secara manusia emang kita taunya adalah word ya. Tiap kata per kata. Tapi karena mungkin kapasitas kita untuk mengetahui kata ini sangat lebih besar daripada model. Atau bisa dibilang kalau kita bisa aja nge-training suatu model dengan seluruh kombinasi kata dengan huruf kapital atau huruf kecil. Jadi semua itu digabungkan. Tapi seberapa banyak kata itu yang akan kita training kan pasti besar banget. Dan ketika kita nge-training besar banget itu, ya engineering cost aja lebih besar. Kita untuk nge-train model yang ada. Karena nge-training model ini juga tidak nge-training modelnya yang ada, tapi juga nge-training encoding atau embedding yang kita sudah sertakan tadi. Jadi ketika ya banyak word atau kata yang digunakan untuk word tokenization, akan ya engineering cost-nya lebih besar daripada subword tokenization. Jadi ini seperti kayak salah satu cara untuk kompresi modelnya biar nggak lebih besar aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nadia Safitri. Bagaimana implementasi transformer jika kasusnya multi-level classification? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di coding yang saya atau project yang saya ini kan lebih dari 2 label. Jadi ada normal, ada promo dan fraud. Dan di sini tinggal kita sertakan, nanti bisa dieksplor lagi di codingnya ini. Itu ada numbers of labels. Jadi dari pertama kita ngambil config, ngambil modelnya itu dengan config yang kita sertakan, dengan label adalah 3. Jadi tinggal dimasukkan aja di situ, misalnya kita labelnya ada 10, gitu tinggal kita sertakan di situ labelnya, kalau ini nanti nge-trainingnya dengan 10 label. Dan kita juga sudah, dari datasetnya udah disertakan dalam kalimat dan labelnya itu apa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Rani Aulia Hidayat. Untuk preprocessing yang dilakukan, apakah cukup hanya tokenization jika menggunakan transformer atau ada alasan lain kenapa tidak perlu preprocessing lain? Mungkin seperti text, seperti text normalization atau stemming. Bagaimana? Nah, ini sekarang NLP itu ke arah deep learning ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Ya mungkin dulunya kita harus preprocessing kan ada gimana kita menormalkan teksnya itu, misal dari ada kapitalnya jadi nggak ada, jadi huruf kecil semua, dan juga ada untuk menghilangkan kayak stemming itu menghilangkan stop word gitu ya kalau nggak salah. Nah di dalam salah itu dari kata saya menggunakan, itu kan kata dasarnya guna. Nah di sini karena juga menggunakan sub-tokenization, kita nggak perlu stemming lagi, karena di subword tokenization itu juga otomatis mungkin memisahkan, misalnya menggunakan ada kata dasar guna karena ada banyak kata guna di situ, dan ada meng dan kan sebagai token lain, dan digabungkan dalam satu kalimat itu. Jadi di sini kita nggak perlu pusing-pusing kayak dulu lagi, harus dikecilkan, harus dihilangkan stemming itu, dan harus dihilangkan stopwordnya biasanya dulu. Nah ini karena itu bisa aja sebagai fitur-fitur dalam model, untuk ketika training itu. Jadi semuanya masukin aja di sini, gitu.
Oke, jadi karena kita menggunakan deep learning, kita nggak perlu seperti NLP dulu ya, atau mungkin kan keperluannya kalau stemming itu mungkin beda ya mas, kayak kita misal mau indexing apa, istilahnya bikin kayak semacam search engine itu kan mungkin perlu ya di stemming, cuma kan ini kasusnya beda mungkin, dan untuk deep learning memang tidak perlu. Dan Google sendiri kan pakai deep learning juga untuk search engine, jadi dia nggak perlu lagi indexing kata-kata lagi kan. Dan kita nggak bisa SEO kayak dulu lagi di apa? Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Mahendra Oksa Pradana. Untuk transformer ini bisa diterapkan ke kasus apa saja ya selain klasifikasi? Jadi transformer ini sendiri menurut saya sangat powerful, tapi dengan catatan kalau kita punya GPU yang powerful juga, karena dia sangat-sangat heavy resource transformer ini. Dan kasus-kasus apa yang bisa digunakan itu banyak sekali. Kita bisa gunakan ya klasifikasi ini dengan sentimen analisis, atau mungkin di sini untuk spam detection, atau mungkin hal lainnya, atau yang kasus lainnya itu bisa text generation. Jadi bisa text summarization dari kalimat yang panjang kita bisa kecilkan lagi, terus kita bikin artikel seperti yang GPT-3 yang tadi saya contoh kasusnya, macam-macam. Jadi kayaknya NLP ke depan ini sangat-sangat menjanjikan karena menggunakan di transformer ini lebih fleksibel untuk digunakan. Oke, itu pertanyaan terakhir mas. Terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat-sangat menarik ini. Pertanyaannya banyak banget dan sayangnya waktunya cuma sampai saat ini. Oke. Ya mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung di Twitter atau di manapun. Oh ya. Tadi sudah di-share ya mas itu akunnya. Oke. Terima kasih. Sudah. Terima kasih Mas Ivo dan semua yang menonton. Kita akan break setelah ini. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.